Pernah nggak lo mikir, kenapa hidup sekarang rasanya terlalu nyaman? Kasur empuk, AC dingin, makanan tinggal order, hiburan tinggal scroll. Semua serba gampang, semua serba instan. Tapi di balik kenyamanan itu, ada satu hal yang diam-diam hilang, mental baja. Mental kuat bukan lahir dari kenyamanan. Mental kuat lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Bayangin, kalau setiap rasa nggak enak langsung lo hindari, setiap ketakutan langsung lo kabur, setiap rasa sakit langsung lo tutup dengan hiburan, apa jadinya? Lo jadi rapuh, gampang panik, gampang nyerah. Padahal dunia nyata nggak peduli sama kenyamanan lo. Dunia nyata keras, penuh ketidakpastian, penuh rasa sakit. Dan kalau lo nggak siap, lo akan hancur. Tapi kalau lo berani latihan, berani masuk ke zona nggak nyaman, lo akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar rasa aman, mental baja. Tidur di lantai keras, mandi air dingin, puasa bicara. Semua itu bukan sekedar gaya hidup aneh, itu eksperimen. Eksperimen untuk bikin pikiran lo kebal, hati lo tahan banting, dan jiwa lo nggak gampang roboh. Jangan salah, ini bukan soal jadi superhero. Ini soal jadi manusia yang siap menghadapi kenyataan. Karena kenyataan itu dingin, keras, dan kadang kejam. Dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah melatih mental lo sampai kuat, sampai baja. Pertanyaannya sekarang, lo berani? Atau lo mau tetap nyaman di kasur empuk sambil berharap dunia nyata nggak pernah ngetes lo? Selamat datang di perjalanan menuju mental baja. Siapkan diri lo. Karena mulai sekarang, kita akan masuk ke latihan-latihan ekstrim yang akan bikin lo sadar bahwa ketidaknyamanan adalah guru terbaik dalam hidup. Mental kuat itu bukan bawaan lahir. Lo nggak bisa bilang, oh dia emang lahir mental baja. Enggak bro. Mental kuat itu hasil latihan, hasil kebiasaan kecil yang bikin lo terbiasa menghadapi rasa nggak nyaman. Masalahnya, dunia modern terlalu manja. Lo lapar, tinggal order makanan. Lo bosen, scroll TikTok. Lo sedih, cari hiburan instan. Semua serba cepat, semua serba gampang. Dan tanpa sadar, kita jadi generasi yang paling gampang panik kalau kenyamanan dicabut. Padahal, kenyamanan itu bukan kebutuhan. Kenyamanan itu cuma bonus. Kalau lo bisa hidup tanpa bonus, berarti lo punya mental yang lebih tahan banting. Kalau lo cuma bisa hidup dengan bonus, berarti lo rapuh. Dan dunia nyata nggak peduli sama rapuhnya lo. Bayangin, lo lagi dihadapkan sama masalah besar. Kerjaan kacau, hubungan berantakan, uang seret. Kalau mental lo lemah, lo bakal kolaps. Tapi kalau mental lo kuat, lo bisa bilang, ya udah, ini cuma fase nggak nyaman, gue bisa hadapi. Itu inti dari latihan mental. Bukan soal jadi sadis sama diri sendiri, tapi soal membiasakan pikiran dan tubuh menghadapi hal-hal yang gak enak. Karena kalau lo terbiasa dengan ketidaknyamanan kecil, lo gak akan kaget saat ketidaknyamanan besar datang. Nah, di video ini, kita bakal bongkar latihan-latihan ekstrim. Latihan yang mungkin kelihatan aneh, absurd, bahkan bikin orang mikir, ngapain sih lo kayak gitu? Tapi justru disitulah rahasianya. Mental baja lahir dari hal-hal yang orang lain anggap gak penting. Tidur di lantai keras, puasa bicara seharian, jalan kaki tanpa tujuan, mandi air dingin pagi-pagi, nulis jurnal kematian, peluk pohon di tempat umum, makan makanan yang sama tiap hari, bicara dengan orang yang benci sama lo, tidur di luar rumah, meditasi ketidaknyamanan, sampai menghadapi fobia. Semua itu bukan sekedar challenge random. Semua itu adalah eksperimen mental. Eksperimen untuk bikin lo sadar bahwa rasa nggak nyaman itu bukan musuh. Rasa nggak nyaman itu guru. Guru yang ngajarin lo sabar, ngajarin lo berani, ngajarin lo bahwa hidup nggak selalu sesuai rencana. Jadi kalau lo mau punya mental baja, jangan cuma nunggu motivasi dari quotes Instagram. Lo harus praktek. Lo harus berani coba hal-hal yang bikin lo keluar dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu enak, tapi nggak pernah bikin lo kuat. Pertanyaannya sekarang, lo siap masuk latihan pertama? Atau lo masih mau rebahan sambil berharap mental baja datang sendiri? Kalau lo siap, mari kita mulai perjalanan ini. Latihan pertama, tidur di lantai keras. Dan percaya deh, ini bukan sekedar tidur. Ini adalah cara paling sederhana untuk nge-reminder diri bahwa kenyamanan itu cuma bonus, bukan kebutuhan.
Bayangin, lu bangun pagi, badan pegel, tulang berasa ketemu beton. Kenapa? Karena semalam lu tidur di lantai keras, tanpa kasur, tanpa bantal empuk. Kedengarannya sadis kan? Tapi justru disitulah rahasianya. Tidur di lantai itu bukan sekedar gaya hidup minimalis. Ini adalah latihan mental. Latihan untuk ngingetin diri bahwa kenyamanan itu cuma bonus, bukan kebutuhan. Kasur empuk bikin lu lupa bahwa hidup itu keras. Lantai keras bikin lu sadar bahwa hidup nggak selalu lembut. Refleksi filosofisnya begini, kalau lo bisa tidur di lantai keras, berarti lo bisa bertahan di situasi nggak nyaman. Lo belajar bahwa tubuh bisa adaptasi, pikiran bisa nerima, dan kenyamanan bukan syarat untuk hidup. Mental baja lahir dari kemampuan menghadapi kerasnya lantai kehidupan. Humor ironisnya, tidur di lantai itu rasanya kayak upgrade hidup ke mode survival, kayak main game tapi langsung pilih level hardcore. Lo bangun dengan pegel, tapi juga dengan kesadaran, oh ternyata gue masih bisa hidup tanpa kasur mahal. Dan disitulah poin pentingnya. Kenyamanan sering bikin kita lupa bahwa kita kuat. Lantai keras bikin kita ingat bahwa kita bisa bertahan. Mental kuat bukan soal punya segalanya, tapi soal bisa hidup dengan seadanya. Jadi, kalau lo berani coba tidur di lantai, anggap itu bukan sekadar eksperimen aneh. Anggap itu sebagai reminder bahwa kenyamanan hanyalah bonus, dan mental baja lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Pertanyaannya sekarang, lo berani rebahan di lantai malam ini? Atau lo masih mau peluk kasur empuk sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin, sehari penuh lo nggak ngomong sama sekali. Nggak ada obrolan basa-basi, nggak ada komentar receh, bahkan nggak ada, "Bro, lo udah makan belum?" Sehari penuh, mulut lo off. Kedengerannya absurd kan? Kayak lagi main mode silent di kehidupan nyata, tapi justru disitulah latihan mentalnya. Puasa bicara itu bukan sekedar diam, tapi cara untuk bikin pikiran lo akhirnya punya ruang. Biasanya kita sibuk ngomong di chat, ngomong di telepon, ngomong di sosmed, kadang mulut kita lebih cepat daripada otak kita. Dan akibatnya, kita nggak pernah benar-benar denger. Nggak denger orang lain, nggak denger diri sendiri. Nah, ketika lo berhenti bicara, tiba-tiba dunia jadi kedengaran lebih jelas, suara burung, suara angin, bahkan suara isi kepala lo sendiri. Dialog internal yang biasanya tenggelam oleh kebisingan muncul ke permukaan. Dan lo baru sadar, ternyata selama ini ada percakapan penting yang lo abaikan, percakapan dengan diri lo sendiri. Refleksi filosofisnya begini, puasa bicara itu kayak detox dari notifikasi. Lo berhenti spam kata-kata dan mulai mendengar apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Mental kuat lahir dari kemampuan mendengar, bukan sekedar kemampuan bicara. Humor ironisnya, sehari nggak ngomong itu rasanya kayak jadi NPC di game. Lo ada, tapi nggak punya dialog. Orang lain mungkin bingung, lo kenapa diem aja? Dan lo bisa jawab dalam hati, "Bro, gue lagi latihan mental. Diam itu emas, literally." Tapi jangan salah, diam bukan berarti pasif. Diam itu aktif. Aktif mendengar, aktif merasakan, aktif memahami. Dan ketika lo bisa menahan diri untuk nggak bicara, lo belajar mengendalikan ego. Karena seringkali kita bicara bukan untuk menyampaikan, tapi untuk membuktikan diri. Puasa bicara menghancurkan kebutuhan itu. Jadi, kalau lo berani coba sehari penuh tanpa kata-kata, anggap itu bukan sekedar challenge aneh. Anggap itu sebagai latihan mental, latihan untuk mendengar lebih dalam, latihan untuk memahami diri sendiri, latihan untuk sadar bahwa kadang diam adalah jawaban paling kuat. Pertanyaannya sekarang, lo siap sehari penuh jadi silent mode? Atau lo masih takut kalau dunia bakal berhenti berputar kalau lo nggak ngomong? Bayangin lo jalan kaki, tapi nggak ada tujuan. Nggak ada maps, nggak ada rencana, nggak ada gue harus sampai sini. Lo cuma melangkah satu demi satu tanpa tahu mau kemana. Kedengarannya aneh kan? Kayak hidup lo lagi buffering. Tapi justru disitulah latihan mentalnya. Berjalan tanpa tujuan itu melatih pikiran buat lepas dari obsesi kontrol. Karena biasanya kita selalu pengen ngatur segalanya. Pengen tahu hasil, pengen tahu arah, pengen tahu ending. Padahal hidup nggak selalu bisa diprediksi.
Ketika lo berani jalan tanpa tujuan, lo belajar menerima ketidakpastian. Lo belajar bahwa nggak semua hal harus jelas. Kadang, justru di jalan yang nggak direncanakan, lo nemu hal-hal baru, pemandangan, ide, bahkan ketenangan. Refleksi filosofisnya begini, mental kuat itu bukan soal punya rencana sempurna, tapi soal bisa tetap tenang ketika rencana hancur. Berjalan tanpa tujuan bikin lo sadar bahwa ketidakpastian bukan musuh, tapi guru yang ngajarin lo fleksibilitas. Humor ironisnya, jalan tanpa tujuan itu rasanya kayak jadi karakter open world yang cuma muter-muter map tanpa quest. Orang lain mungkin mikir, lo ngapain sih? Dan lo bisa jawab dalam hati, bro, gue lagi latihan mental, lagi belajar enjoy ketidakpastian. Jadi kalau lo berani coba, keluar rumah, jalan kaki tanpa arah, anggap itu bukan sekedar buang waktu. Anggap itu sebagai eksperimen mental, latihan untuk menerima bahwa hidup kadang nggak jelas, dan justru disitulah kekuatan mental terbentuk. Pertanyaannya sekarang, lo siap melangkah tanpa maps, atau lo masih takut kalau hidup tanpa tujuan bikin lo tersesat? Bayangin, pagi-pagi mata masih setengah merem, lo buka keran dan air dingin langsung nyerang tubuh lo. Rasanya kayak ditampar realitas. Selamat pagi bro, hidup itu keras. Mandi air dingin bukan soal nyiksa diri, ini latihan mental. Latihan buat nerima ketidaknyamanan tanpa panik. Karena begitu air dingin nyentuh kulit, tubuh lo otomatis protes. Menggigil, kaget, pengen kabur. Tapi disitulah pelajaran pentingnya. Kalau lo bisa tetap tenang, kalau lo bisa ngatur nafas, kalau lo bisa bilang ke diri sendiri, santai, ini cuma dingin, maka lo sedang melatih pikiran buat menguasai rasa takut. Air dingin jadi simulasi kecil dari masalah besar. Kalau lo bisa hadapi dingin, lo bisa hadapi tekanan hidup. Humor ironisnya, mandi air dingin itu mirip chat gebetan yang cuma dibaca doang. Sakit, bikin kaget, tapi lama-lama lo kebal. Dan justru dari rasa nggak enak itu, lo belajar bahwa mental baja lahir dari kontrol diri. Refleksi filosofisnya begini, ketidaknyamanan itu sementara. Dingin akan hilang, tubuh akan terbiasa. Tapi kemampuan lo buat tetap tenang, itu yang akan bertahan. Mental kuat bukan berarti nggak pernah kedinginan, tapi berarti bisa tetap berdiri meski tubuh menggigil. Jadi kalau lo berani coba, mandi air dingin pagi ini bukan sekedar ritual aneh. Itu adalah latihan mental, latihan buat nguasain reaksi, latihan buat nerima rasa nggak nyaman, latihan buat sadar bahwa ketakutan bisa dikendalikan. Pertanyaannya sekarang, lo siap buka keran dingin besok pagi? Atau lo masih mau sembunyi di balik air hangat sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin, lo duduk, buka buku kosong, lalu mulai nulis tentang kematian. Kedengarannya gelap, kayak gaya emo tahun 2000-an. Tapi tenang, ini bukan buat jadi muram, ini latihan mental. Menulis jurnal kematian itu cara buat ngingetin diri bahwa hidup ini limited edition. Setiap hari bisa jadi hari terakhir, dan justru karena itu, setiap momen jadi lebih berharga. Biasanya kita sibuk mikirin masa depan, target, rencana, ambisi, mimpi, tapi lupa bahwa masa depan itu nggak pernah pasti. Kematian bisa datang kapan aja tanpa notifikasi. Dan kalau lo berani menulis tentang itu, lo belajar melepaskan kecemasan akan besok. Refleksi filosofisnya begini, kematian adalah guru terbaik. Dia ngajarin kita untuk nggak buang waktu, ngajarin kita untuk menghargai detik kecil, ngajarin kita bahwa hidup itu bukan soal panjangnya, tapi soal maknanya. Humor ironisnya, nulis jurnal kematian itu mirip bikin to-do list, tapi versi hardcore. Bukan belanja sayur atau kerjain tugas, tapi ingat, suatu hari gue bakal mati. Dan anehnya, justru dari kalimat itu, lo jadi lebih semangat hidup. Jadi kalau lo berani coba, ambil kertas, tulis refleksi tentang kematian. Bukan buat jadi suram, tapi buat jadi sadar bahwa waktu lo terbatas dan mental kuat lahir dari keberanian menghadapi kenyataan itu. Pertanyaannya sekarang, lo siap menulis jurnal kematian malam ini? Atau lo masih mau pura-pura hidup selamanya sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin lo lagi di taman kota, orang lalu lalang,
Dan tiba-tiba lo jalan ke satu pohon, lalu lo peluk erat. Orang lain mungkin ngelihatin, ada yang senyum sinis, ada yang mikir, ini orang kenapa? Lagi cosplay jadi koala? Kedengarannya konyol, tapi justru disitulah latihan mentalnya. Memeluk pohon di tempat umum itu bukan soal cinta alam semata, tapi soal menghancurkan ego dan rasa takut akan penilaian orang lain. Biasanya kita hidup dengan pikiran, aduh nanti orang ngomong apa ya? Takut ditertawakan, takut dicibir, takut dianggap aneh. Padahal mental kuat itu nggak peduli sama pandangan miring. Mental kuat itu berani melakukan hal yang diyakini meski orang lain nggak ngerti. Refleksi filosofisnya begini, ketika lo berani peluk pohon di depan orang banyak, lo belajar bahwa harga diri sejati bukan ditentukan oleh komentar orang. Lo belajar bahwa ego bisa runtuh, dan justru dari keruntuhan itu lahir kebebasan. Kebebasan untuk jadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa takut. Humor ironisnya, peluk pohon di tempat umum itu mirip update status cringe di sosmed. Awalnya bikin malu, tapi lama-lama lo sadar, orang lain juga sibuk mikirin diri mereka sendiri. Dan kalau ada yang ngejek, biarin aja. Karena mental baja bukan soal jadi keren, tapi soal berani jadi aneh demi latihan diri. Jadi kalau lo berani coba, peluk pohon di tempat umum bukan sekadar aksi random. Itu adalah eksperimen mental. Latihan buat ngancurin ego, latihan buat ngadepin rasa malu, latihan buat sadar bahwa pandangan orang lain gak pernah bisa nentuin nilai lo. Pertanyaan sekarang, lo siap jadi koala sehari? Atau lo masih takut dicibir sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin lo bangun pagi, makan nasi sama telur. Siang, nasi sama telur lagi. Malam, nasi sama telur lagi. Nggak ada variasi, nggak ada menu fancy, nggak ada drama kuliner. Cuma makanan yang sama, berulang setiap hari. Kedengerannya membosankan kan? Kayak hidup lo stuck di mode copy-paste. Tapi justru disitulah latihan mentalnya. Makan makanan yang sama itu bukan soal hemat, tapi soal melatih diri buat puas dengan hal sederhana. Biasanya kita sibuk cari variasi, menu baru, rasa baru, restoran baru, seolah-olah kebahagiaan tergantung dari apa yang ada di piring. Padahal, mental kuat itu lahir dari kemampuan menikmati yang sederhana. Kalau lo bisa puas dengan nasi dan telur, lo bisa puas dengan hidup yang gak selalu penuh kejutan. Refleksi filosofisnya begini, variasi makanan sering jadi pengalihan dari pencarian kebijaksanaan. Kesederhanaan justru bikin pikiran lebih fokus, ngajarin lo bahwa kelimpahan bukan syarat untuk bahagia. Mental baja lahir dari rasa cukup, bukan dari rasa berlebih. Humor ironisnya, makan makanan sama tiap hari itu mirip playlist Spotify yang cuma ada satu lagu. Awalnya bikin bosan, tapi lama-lama lo hafal setiap nada. Dan justru dari kebosanan itu lahir ketenangan. Lo nggak lagi sibuk mikirin besok makan apa, karena jawabannya selalu sama. Jadi, kalau lo berani coba, anggap itu bukan sekedar diet absurd. Anggap itu sebagai eksperimen mental. Latihan buat puas dengan sederhana, latihan buat sadar bahwa kebahagiaan gak tergantung variasi. Latihan buat kuat menghadapi kelimpahan tanpa kehilangan fokus. Pertanyaannya sekarang, lo siap makan menu copy-paste tiap hari? Atau lo masih sibuk cari rasa baru sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin, lo duduk berhadapan sama orang yang jelas-jelas nggak suka sama lo. Tatapan sinis, kata-kata pedas, aura negatif. Normalnya, kita bakal kabur, menghindar atau pura-pura nggak kenal. Tapi latihan mental ini justru ngajak lo buat ngobrol. Kedengarannya gila kan? Kayak sengaja masuk ke sarang singa. Tapi justru disitulah kekuatannya. Berbicara dengan orang yang membenci kita bukan buat cari pembenaran, bukan buat menang debat, tapi buat belajar bahwa kebencian orang lain bukan tentang kita, itu tentang mereka. Biasanya kita terlalu sibuk mikirin apa salah gue, kenapa dia benci gue. Padahal seringkali kebencian lahir dari luka mereka sendiri. Dan kalau lo berani ngobrol, lo akan sadar bahwa kata-kata mereka nggak bisa nentuin nilai lo. Refleksi filosofisnya begini, mental kuat itu bukan berarti nggak pernah dibenci, tapi berarti bisa tetap tenang meski dibenci. Lo belajar menghadapi konflik, bukan lari darinya. Lo belajar bahwa harga diri sejati gak tergantung dari opini orang lain. Humor ironisnya, ngobrol sama orang yang benci lo itu mirip makan cabai rawit.
Pedas bikin keringetan, tapi lama-lama bikin tahan banting. Dan justru dari rasa pedas itu, lo jadi lebih kebal menghadapi komentar negatif. Jadi, kalau lo berani coba, bicara dengan orang yang membenci lo bukan sekedar aksi nekat. Itu adalah eksperimen mental, latihan buat menghadapi konflik, latihan buat menghancurkan rasa takut, latihan buat sadar bahwa kebencian orang lain bukan cermin diri lo. Pertanyaannya sekarang, lo siap duduk bareng orang yang gak suka sama lo? Atau lo masih milih kabur sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin, malam hari, langit gelap, suara serangga, udara dingin. Lo gelar alas seadanya, rebahan di luar rumah, tanpa atap, tanpa dinding. Kedengarannya ekstrim, kayak lagi ikut reality show survival. Tapi justru disitulah latihan mentalnya. Tidur di luar rumah itu bukan soal gaya gila-gilaan. Ini latihan buat nerima rasa nggak aman, rasa nggak nyaman, dan belajar bahwa hidup nggak selalu ada perlindungan instan. Biasanya kita tidur di kamar, pintu terkunci, lampu redup, semua terasa aman. Tapi begitu lo keluar, semua berubah. Ada suara aneh, ada rasa takut, ada ketidakpastian. Refleksi filosofisnya begini, mental kuat lahir dari keberanian menghadapi ketidakpastian. Tidur di luar rumah bikin lo sadar bahwa rasa aman itu relatif. Kadang justru ketika lo berani melepas perlindungan, lo menemukan ketenangan baru. Ketenangan bahwa lo bisa bertahan meski dunia terasa liar. Humor ironisnya, tidur di luar rumah itu mirip camping gratis, tapi tanpa tenda, tanpa persiapan. Orang lain mungkin mikir, lo kenapa sih nggak punya kamar? Dan lo bisa jawab dalam hati, bro, gue lagi latihan mental, lagi belajar survive di dunia nyata. Jadi, kalau lo berani coba, anggap itu bukan sekedar eksperimen absurd. Anggap itu sebagai latihan mental, latihan buat menghadapi rasa takut, latihan buat nerima ketidakpastian, latihan buat sadar bahwa perlindungan sejati ada di dalam diri. Pertanyaannya sekarang, lu siap rebahan di bawah langit malam? Atau lu masih mau sembunyi di balik dinding kamar sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin, lo duduk diam, mata terpejam, tubuh tegak, dan lo sengaja memilih posisi yang bikin gak nyaman. Bukan duduk di kursi empuk, bukan rebahan santai, tapi duduk bersila di lantai keras, punggung lurus, tangan di lutut. Setiap detik terasa berat, setiap menit terasa panjang. Inilah meditasi ketidaknyamanan. Latihan sederhana, tapi efeknya luar biasa. Lo nggak melawan rasa sakit, nggak kabur dari pegel, lo cuma duduk, menerima, dan mengamati. Ketika kaki mulai kesemutan, ketika punggung mulai pegel, pikiran lo pengen protes. Udah, berhenti aja. Tapi justru disitulah pelajaran mentalnya. Refleksi filosofisnya begini, ketidaknyamanan itu bukan musuh. Dia adalah guru yang ngajarin lo sabar. Kalau lo bisa duduk tenang meski tubuh berteriak, lo belajar bahwa pikiran bisa lebih kuat daripada rasa sakit. Mental baja lahir dari kemampuan menerima, bukan dari kemampuan kabur. Humor ironisnya, meditasi ketidaknyamanan itu mirip nonton film jelek sampai habis. Lo tahu rasanya nggak enak, tapi lo tetap bertahan. Dan di akhir, lo sadar, ternyata lo lebih kuat dari yang lo kira. Jadi, kalau lo berani coba, duduk bersila di lantai keras, punggung tegak, mata terpejam. Atur nafas perlahan, biarkan rasa pegal datang, dan jangan buru-buru kabur. Anggap itu bukan sekadar meditasi, tapi eksperimen mental. Latihan buat nerima rasa nggak nyaman, latihan buat menguasai pikiran, latihan buat sadar bahwa ketenangan lahir dari penerimaan. Pertanyaannya sekarang, lo siap duduk diam di tengah rasa pegal, atau lo masih mau cari posisi nyaman sambil berharap mental baja datang sendiri? Bayangin lo berhadapan langsung dengan hal yang paling bikin lo takut. Bisa jadi laba-laba kecil, bisa jadi ketinggian, bisa jadi ruangan gelap. Normalnya, kita kabur, teriak, atau pura-pura nggak ada masalah. Tapi latihan mental ini justru ngajak lo buat hadapi fobia itu. Kedengarannya ekstrim, kayak sengaja cari masalah. Tapi justru disitulah kekuatannya. Menghadapi fobia bukan soal jadi pahlawan, tapi soal melatih pikiran buat nggak dikendalikan rasa takut. Karena kalau lo selalu kabur, fobia akan terus punya kuasa atas hidup lo.
Refleksi filosofisnya begini, mental kuat itu bukan berarti nggak pernah takut, tapi berarti bisa tetap berdiri meski takut. Lo belajar bahwa rasa takut hanyalah sinyal, bukan tembok yang nggak bisa ditembus. Dan ketika lo berani melangkah ke arah ketakutan, lo sadar bahwa sebagian besar fobia cuma bayangan yang dibesar-besarkan pikiran. Humor ironisnya, menghadapi fobia itu mirip nonton film horor dengan lampu mati. Awalnya bikin jantung mau copot, tapi lama-lama lo sadar, ternyata gue masih hidup, masih bisa ketawa. Jadi kalau lo berani coba, hadapi fobia lo pelan-pelan. Dekati, rasakan, jangan kabur. Anggap itu bukan sekedar aksi nekat, tapi eksperimen mental. Latihan buat nguasain rasa takut. Latihan buat sadar bahwa keberanian bukan tanpa rasa takut, melainkan tetap bergerak meski takut. Pertanyaannya sekarang, lo siap menatap langsung fobia lo? Atau lo masih mau kabur sambil berharap mental baja datang sendiri? Setelah semua latihan absurd ini, tidur di lantai, puasa bicara, mandi air dingin, peluk pohon, makan menu kopi paste, sampai menghadapi fobia, lo mungkin mikir, ngapain sih gue repot-repot kayak gini? Jawabannya sederhana, mental baja nggak lahir dari kenyamanan. Mental baja lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Setiap latihan tadi bukan sekedar challenge random, tapi simbol bahwa hidup selalu penuh hal-hal yang nggak enak. Dan kalau lo terbiasa menghadapi yang kecil, lo nggak akan kaget saat yang besar datang. Refleksi filosofisnya begini, kenyamanan itu bonus, bukan kebutuhan. Rasa takut itu sinyal, bukan tembok. Rasa malu itu ilusi, bukan kebenaran. Semua latihan ini ngajarin satu hal, bahwa kekuatan sejati bukan soal menghindari rasa nggak enak, tapi soal menerima, menguasai, dan tetap bergerak meski nggak enak. Humor ironisnya, latihan mental ini mirip update software. Awalnya ribet, bikin kesal, bikin device hang. Tapi setelah selesai, sistem lo jadi lebih kuat, lebih stabil, lebih tahan banting. Begitu juga pikiran lo. Jadi kesimpulannya, mental baja bukan hadiah, bukan warisan, bukan bawaan lahir. Mental baja adalah hasil latihan. Latihan absurd, latihan kecil, latihan yang bikin orang lain mikir lo aneh. Tapi justru dari keanehan itu lahir kekuatan. Pertanyaannya sekarang, lo mau terus hidup nyaman sambil rapuh? Atau lo berani latihan absurd demi jadi kuat? Pilihan ada di tangan lo. Dan ingat, mental baja lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Oke, cukup teori. Sekarang waktunya praktek. Lo udah dengar semua latihan absurd ini. Tidur di lantai, mandi air dingin, puasa bicara, peluk pohon, sampai hadapi fobia. Pertanyaannya, lo mau jadi penonton yang cuma ketawa? Atau lo mau jadi pemain yang berani coba? Karena mental baja nggak lahir dari kata-kata. Mental baja lahir dari aksi. Dan aksi itu dimulai dari langkah kecil. Nggak perlu langsung semua latihan sekaligus. Pilih satu aja. Tidur di lantai malam ini atau mandi air dingin besok pagi. Mulai dari yang paling gampang, paling dekat, paling bisa lo lakukan sekarang. Ingat, dunia nggak peduli seberapa keren teori lo. Dunia cuma peduli seberapa kuat lo bertahan. Dan latihan ini adalah cara buat ngetes diri lo sendiri. Bukan buat orang lain, bukan buat konten, tapi buat lo sadar. Lo lebih kuat dari yang lo kira. Humor ironisnya, kalau lo berani coba, lo bakal jadi orang paling aneh di circle lo. Tapi justru keanehan itu yang bikin lo beda. Karena orang biasa lahir dari kenyamanan. Orang luar biasa lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Jadi, closing statementnya simple. Stop cuma nonton. Stop cuma mikir. Mulai praktek. Mulai sekarang. Karena mental baja nggak akan datang sendiri. Dia harus dipanggil, dilatih, dan dibentuk. Lo bisa terus scroll, terus cari alasan, atau lo bisa ambil langkah pertama hari ini. Pilihan ada di tangan lo. Dan kalau lo berani, selamat datang di dunia orang-orang yang mentalnya ditempah, bukan dimanja. Lo udah ngikutin segmen absurd penuh rahasia, dari mitologi, sejarah, sampai latihan mental yang bikin mikir ulang hidup. Sekarang, waktunya lo ambil langkah kecil buat dukung perjalanan ini. Klik tombol subscribe biar lo nggak ketinggalan fakta-fakta aneh, teori nyeleneh, dan rahasia yang selalu bikin lo mikir, kok bisa gitu ya?
Aktifin lonceng notifikasi supaya setiap kali ada episode baru, lo jadi orang pertama yang tahu rahasia di balik fakta. Dan jangan berhenti di situ. Share video ini ke teman lo, biar circle lo juga ikut mikir absurd bareng. Karena rahasia itu nggak seru kalau disimpan sendiri. Ingat, channel ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah laboratorium pikiran, tempat kita bongkar mitos, sejarah, dan fenomena digital dengan gaya satir, ironis, dan penuh kejutan. Kalau lo suka mikir beda, suka tantangan, suka hal-hal yang bikin otak jungkir balik, disinilah tempatnya. Jadi, closingnya simple. Subscribe sekarang, aktifin lonceng, dan jadilah bagian dari komunitas yang berani buka mata melihat rahasia di balik fakta. Karena di sini, kita nggak cuma nonton, kita belajar, ketawa, dan mikir lebih dalam.